Iya kemarin ya lagi deploy tiga Hmm, hari. nggak apa-apa, slow. Oke. Kali ini ya kita apa bahas GitHub ya. Jadi nggak terlalu mikir. Apa namanya? Pertama seperti biasa buka GitHub ya. Udah punya akunnya? Udah dong. Udah, oke. Berarti bisa dong ya. Kita sign in. Eh, Bentar dulu ya. Mail. Ih, banyak banyak banget Apanya? autennya. Itu authentication-nya banyak banget. Oh iya, Email. karena itu akun gue nyambung kemana-mana. Nah ini apa Hmm. namanya? Nah lu udah seperti ini belum? Bisa login? Buset. Udah ya. Udah Nah udah terus lu install yang namanya udah loh. GitHub Desktop. Install lu GitHub Desktop sama install Gitbus. Jadi ntar GitHub Plus Desktop. bukannya buat Windows. Iya, lu pakai apa? By the way, Hey, pakai Mac ya? Bentar. Kalau pakai Mac MacBook itu, pakai terminal lo kan? oke, coba lu share screen deh. Gue pengen tahu lu buka terminal bisa nggak? Git apa ya? Coba. Git minfir. Ada O ya versionnya. Oh ya. Nah, coba sekarang git tulis git spasi strip version. Ya. Berarti udah bisa ya. Oke. Nah, kalau udah bisa berarti tinggal kita coba misalkan gini. eh Lu bikin yang namanya new repository dulu. Bikin new repository kayak gue ini. Klik new ya. Nah, ini belajar Git ya. Hmm. Oke. Areanya ini dipublikin Bentar, dulu. bentar, Oh, di website ya, sorry. bentar, bentar. Iya, lu buka dulu. Lu lagi share ke mana? Coba lihat dong. Nih, jadi kayak gini. Detailnya. github.com/new. Oh, di situ. Bentar, bentar. Terus Udah ya. Nah, lu tinggal publish. isi repositorinya apa. Terus di sini ada description. Nah, lu terserah ini mau isi apa enggak. Tapi untuk sementara ini publikin dulu ya. Public. Nanti ada readme di sini. Readme-nya coba di-add aja nggak apa-apa. Nah, kalau udah pilih yang ini nggak usah dulu, nggak apa-apa, non dulu. Nanti lo create repository. Udah nih, ada di sini ya. Kayak gini. Kalau udah, nah di sini kan ada kayak apa namanya? Ada branch ya. Nanti lo akan belajar branch. eh nah ini kita biasanya add to file-nya nggak usah jangan dari sini, tapi dari lokal dulu. Nanti baru di
masukin ke sini kan, kayak gitu. Nah, kalau lu udah, berarti lu tinggal gini, lu kode ini, lu pilih yang HTTPS. Bedanya apa tuh sama HTTPS SSH? Jadi gini, SSH tuh apa ya? Kayak secure-nya lah, lebih secure. Jadi kayak lu harus buat kayak semacam public SSH gitu. Lu mesti buat dulu itu. Nah, itu nanti yang membuat supaya saat dia, misal lu mau nge-push nih, atau lu mau login. Nah, lu login nggak perlu pakai password. Nanti lu cukup apa, kayak siapin apa key-nya. Cukup lu masukin key-nya apa, udah tuh gitu apa, lu bisa nge-push. Push tuh dalam arti gini ya, push itu dalam arti apa namanya, dari lokal uh, ke GitHub gitu ya. Jadi gua gambarin dulu ya. Jadi yang namanya Git itu sebuah teknologi sebenarnya. Kayak gini ya. Nama teknologinya adalah version control. Nah, katakan ini lokal ya, lokal. Nah, ini adalah GitHub misalkan. Jadi ini sebenarnya adalah GitHub ini adalah sebuah service yang menyediakan teknologi Git gitu. Kayak gitu. Nah, jadi misalnya gini, lu ada update, misalnya lu ada update nih, ya kan? Di sini gitu. Nanti dia biasanya ada kayak semacam kodenya. Contoh misalkan ABC123 gitu ya. Ini kode apa, lognya, git lognya ya. Nah, updatean ini nanti masuk ke ke GitHub. Nah, proses ini dinamakan dengan push gitu. Lu update di lokal, nah lu nge-push nih. Jadi dapat di sini. Nah, ini lokal yang ke satu ya. Gue bilang ini lokal ke satu. Nah, nanti ada lagi misalkan lokal lagi. Lu tiba-tiba pindah komputer nih. Anjir, pindah apa namanya? Kerjaan gua ada di sini nih. Udah gua simpen di GitHub. Nah, berarti tugas lu tinggal ngambil dong. Ya kan? Tinggal ngambil nih. Nah, dari sini itu lu kalau misalkan dia dari sini, dari GitHub ke lokal, berarti dia update nih di lokal. Ini lokal kedua lah ya. Gue bilang sini lokal kedua. Nah, ini proses ini dinamakan dengan pull, tarik. Kenapa kayak gini ya? Karena lu kerja itu tim. Ya, kerja itu tim. Contoh, misalkan gini. Ini gua hapus dulu deh. Lu punya teman, ada 3 orang. 3 orang programmer sama lu jadi 4 gitu ya. Nah, gimana caranya supaya dia nggak bentrok kan kerjaannya gitu. Misalnya ada si A, nah ini ada si B, kayak gini kan. Nah, ini dia, jadi saat dia ngupdate nih, dia ngerjain coding, B juga ngoding dong, ya kan. Nah, saat ini coding berarti dia melakukan apa, update dong di lokalnya masing-masing. Nah, di lokal masing-masing ini dia nge-push misalkan. Nah, tapi saat dia update, dia nge-push ya kan. Nah, dia cek tuh kayaknya ini kayak apa ya, beda versinya. Maksudnya ini nih, updatean terakhir dia setelah dicek mereka belum terupdate nih dari GitHub. Nah, berarti dia nggak bisa nge-push nih 2 orang ini. Yang harus mereka lakukan terlebih dahulu adalah dia nge-pull dulu gitu. Nge-pull,
baru dia bisa nge-push kayak gitu, baru dia nanti bisa nge-push kayak gitu ya. Jadi ini supaya codingan lo itu apa ya, ibarat kata selalu terupdate tanpa harus bentrok dengan kerjaan yang lain gitu, intinya gitu ya. Nah, yang perlu lo tahu ada yang namanya nanti istilahnya commit. Nah gitu, nanti ada yang namanya add itu adalah file apa aja nih yang ingin lo commit gitu. Misalkan file 1, file 2, lo sebutin nih gitu kan satu-satu. Nah setelah lo udah add baru namanya commit. Nanti ada yang namanya push, ada yang namanya pull. Itu dulu yang perlu diingat ya. Sebenarnya nanti kita ada macam-macam, tapi untuk pemula biasanya ada yang namanya ini dulu yang lo perlu tahu gitu. Nah nanti ada yang namanya clone. Nah Apa? clone ya. Nah clone ini jadi gini, yang lo lakukan, kita yang gampang dulu deh. SSH menurut gua terlalu sulit sih. Gua aja sampai sekarang nggak pakai SSH sih, pakainya ini doang. Nah ini kan reponya apa, dari mana? Dari si GitHub dulu, kan. Karena reponya dibuat di GitHub ya, ya, terus mau kita taruh di dalam apa namanya, di dalam lokal kita, itu dinamakan dengan clone nih, cloning ya. Oke, jadi kita copy dulu ini proses cloning namanya. Kita cloning, nah kita pilih folder yang mau kita iniin gitu. Misalkan di sini ya, desktop, di tes ya. Nah ini misalkan di sini ya, gue buka di sini. Oke, nah proses cloning ini seperti ini. Kan tadi kita udah kopas nih ya kan, kita udah kopas, kita copy gini. Nah lalu ke sini, nah caranya adalah git clone. Nah kayak gini ya, ini clone namanya. Nah saat kita clone, kita enter. Nah kayak gini nih dia informasinya, artinya ini udah ke cloning. Buktinya mana? Buktinya kita lihat di sini, belajar yes. Nah ini nih belajar git ya. Nah ini oke, itu belajar git udah ada nih, berarti kita masuk aja ya kan, cd belajar git gitu udah. Nah setelah itu, nah lu pengen lakukan editing nih, misalkan lu pengen melakukan editing ya dikit ini. Oke, nah saat lu coding sebenarnya lu bisa nih, kan di sini ada terminal. Nah lu tinggal di sini juga bisa kayak gitu. Nah ini ya belajar git. Nah ini apa sih, pertama di dalam ini ada readme md. Nah kita sekalian aja belajar md ya. Jadi ada yang namanya md artinya markdown. Nah ini markdown itu apa? Markdown itu intinya adalah seperti HTML, tapi apa yang namanya, lebih simple, lebih sederhana gitu ya. Nah ini jadi kalau lu lihat di sini nih kan gua ada markdown preview ya, jadi dia tampilnya seperti ini markdown. Kalau misalkan kayak gini, ini header 2 ya, ini
header 3 gitu, paham ya? Jadi kayak HTML sebenarnya. Ini heading 4 kayak gitu dan seterusnya, karena ini heading 1. Jadi kalau lo tambahin kayak crash gitu ya, kayak ini, itu dia menjadi kayak H1, H2, H3 dan 4 kayak gitu. Oke. Nah terus setelah heading apa? Bold. Oke, bold berarti nah tinggal tambahin aja seperti ini kayak gitu ya. Oke, nah udah nih, lu tinggal simpan. Nah kayak gini dah. Nah lu bisa tambah, bisa tambah file ya kan, contohnya adalah index.html. Nah lu bisa ini hapus dulu, close. Lalu intinya kalau markdown itu lu bisa pelajarin di sini ya, banyak kok gitu, bikin tabel segala macem, lu tinggal pelajarin aja di sini lah kayak gitu. Nah ini HTML, misalkan gue mau nambah yang HTML5. Nah ini belajar, misalkan belajar HTML ya, seperti biasa H1 HTML5. Nah ini AR, terus di sini this is paragraph. Dan nih lu kan udah update nih, nah lu simpan dah. Gua tanya sama lu, berapa file yang gue rubah di sini? Berapa file yang gue rubah? 2 ya. Berapa file yang gue tambah? 2 yang red. Iya, red nama. Iya, yang gue rubah yang gue tambah satu file. yang gue tambah 1 kan. Oke. Nah setelah itu lu udah rubah nih ya kan, sama tambahan. Nah yang lu lakukan adalah, ingat yang di sini adalah git add. Ini yang pertama ini dulu kan, tadi clone ya, clone ini 1. Nah yang kedua kalau udah rubah lu langsung add, berarti git add. Nah lu sebut nih index.html koma md. Coba bisa nggak? Oh nggak, berarti harus gini aja sebenarnya, pakai spasi aja. Nah gitu. Nah cuman pertanyaannya adalah gini, kalau lu begini ya, bayangin kalau lu ngerubah apa 10 file atau misalkan 20 file, kan apa ya, nulis satu-satu kan pegel juga kan. Nah lu tinggal gini aja sebenarnya, git add bintang. Nah bintang ini artinya semua file yang sudah lu rubah, lu update gitu. Semua file yang udah lu rubah, lu update, masukin aja gitu, git add ya, kayak gitu. Biasanya sih gua melakukan ini, git bintang biasanya kayak gini. Tapi karena ini apa, gua ngedemoin buat lo, ya udah, jadi gua sebut filenya gitu kan. Udah nih ya. Nah terus di sini kalau udah, baru git commit heading index.html and updated. Nah apa sih commit ini? Commit ini kayak lo udah commit ya, maksudnya gini, lo rubah ya. Nah lo commit sama file yang lo rubah ini mau lo kirim, ngerti kan? Mau lo kirim ke GitHub gitu. Nah min-m itu artinya message, artinya gini, lo ngapain aja sih, lu ngapain aja terhadap perubahan ini, lu jelasin. Biasanya nggak kayak gini sih, nggak sesimpel ini. Biasanya ada beberapa orang itu ada standarnya, standar penulisannya gitu. Tapi kalau gue biasanya cuman deskripsi aja, misalkan
misalnya gini, updated counting system in B module misalkan gitu. Atau kalau lu misalkan habis error, lu fixing nih error kan, nah lu bilang gini, fix error in B module misalkan kayak gitu. Jadi kayak gitu, misalnya itu kayak gitu ya, penting jadinya, jangan cuman kayak gini doang. Kadang gue juga gitu sih awal-awal gitu, updated gitu dah gitu. Ini kalau misalkan si klien nggak terlalu musingin lah sama git-git kayak gini, atau lu cuma kerja berdua gitu. Makanya itu pun juga tidak disarankan sebenarnya. Jadi harus lu deskripsikan gitu. Kayak tadi apa gua adding, misalkan heading 1 and paragraph in index.html misalkan, and updated me.md kayak gitu ya, intinya gitu. Dah, kalau udah lo enter aja. Oke, nah lihat di sini dua file berubah 19 insertion. Maksudnya apa? 19 insertion itu adalah baris-barisnya udah berapa baris yang lu tambah kayak gitu. Ini gua 17 kan. Nah, di sini gua tambahin cuma dua baris jadinya. 17 ditambah 2 jadinya 19. One deletion, maksudnya ada yang gua delete kan tadi gitu. Kayak gitulah intinya. Udah tuh ya. Kalau udah, ya udah tinggal lu git push min u origin. Nah, ini main. Nah, ini gue jelasin nih. Git push sudah tahu ya. Oke, intinya push itu adalah dari lokal ke GitHub, intinya gitu ya. Dah. Tapi ada origin nih. Origin sama main. Apa sih origin sama main ini? Gitu. Nah, origin itu maksudnya gini. Agak sulit nih gua ngejelasinnya originnya apa ya. Origin ini kayak channel lah. Channel. Ntar gue coba selidiki lagi originnya apa sih gitu. Nah, terus sama ini main. Nah, main ini adalah branch. Jadi nanti kalau yang namanya GitHub itu nggak cuma begini doang nih. Nah, nanti lu tambah, misalkan misalnya ini kerjaan lu nih, ya kan. Nah, lu baru datang, lu pengen ngubah sesuatu dari project itu kan. Nah, lu karena lu nggak berani, maksudnya takut error kan kerjaannya. Nah, supaya aman, lu bikin dua cabang kedua. Jadi yang cabang ini aman, yang ini lu bisa ngelakuin apa aja, mau error, hancur bagaimanapun, nggak akan merubah sama yang ini kan. Intinya ini branch gitu. Oke. Bentar. Bagus. Nah, gue bikin branch di sini. Nah, kalau kita baru bikin project, bikin repository, ya, kalau kita bikin repository, satu branch-nya itu namanya main. Dulu namanya master. Kayaknya kalau menurut gue ini politik sih, ada unsur politiknya. Karena master itu kesannya nggak sopan gitulah. Berarti kalau ada master ada slave gitu intinya. Ya. Jadi sama orang GitHub itu dirubah lah kayak gitu. Jadi main gitu kan. Nah, ini branch yang utama baru dibuat gitu. Udah nih. Nah, setelah itu kan lu udah buat nih dari branch ini, lu buat lagi dong branch baru, lu buatan lu sendiri. Nah, nanti saat branch ini lu kerjain, misalkan udah cocok nih kerjaan lu, udah nggak ada error, udah sesuai dengan ekspektasi, baru nanti dari branch ini lu merge. Jadi ada kata baru di sini, ada kata branch, ada kata merge. Merge artinya apa? Gabung ya gitu. Jadi ya dari kata kita buat ini di merge gitu, seperti itu. Oke. Udah nih, ini push min u origin main, artinya lu
Ya artinya lu pengen nge-push ke branch apa? Branchnya sih main gitu ya, seperti itu. Oke, saya enter. Min U itu apa? Ya itu gua intinya ya, tar gue cari tahu ya. Ini pokoknya gue ada utang nih, min U sama origin ini gitu. Kayaknya sini user ya, user kayaknya gitu sih. Tapi ntar gua teliti lagi deh. Intinya itu dulu. Udah nih, kalau udah ini berarti ini udah masuk ke GitHub. Kita coba ya, kita cek. Ini kan tadi masih Redmi kan. Kalau gue refresh, nah kan beda kan. Ini udah beda, udah tambah satu Iya. gitu. Nah, ini lihat ini nih. Ending ini dari mana tulisan ini? Tulisan ini dari sini. Komit. Ya, dari Imin M tadi gitu. Nah, kalau udah kayak gini, lu bisa kayak gini. Contoh misalkan gua pengen tahu di apa ya, pull request enggak belum. Ya, coba ke branch ini dulu. Branch ini. Nah, ini ke main. Main default. Oke, ya intinya ini baru satu ya. Nah ini ada dua commit nih ya. Ini kita klik dua commitnya apa aja. Nah ini kita bisa lihat historinya apa kayak gitu. Tadi ini share commit, maksudnya baru buat ya, gitu. Baru buat. Nah ini sebenarnya udah ada commit sebenarnya, gitu. Udah ada commit. Gitu. Baru ke ini. Oke. Nah sekarang ada yang namanya di sini git log. Git. Nah ada dua kan. Pertama initial commit sama ini, Iya. ya kan? Berarti sama dong. Ini sama yang berarti ini adalah log namanya ya, log. Nah, ini adalah kode GitHub-nya. Tadi apa? 2364398. Nah, ini juga sama. Nah, ini maksud gue yang tadi nih. Ada kode-kodenya. Yang kayak gini. Jadi setiap ini satu commit ini ada kodenya di sini. Tek gitu. Nah, ini kita bisa balik. Misal gua klik nih ya. Gua klik ini nih, view commit detail. Klik. Nanti dia akan ke oh ini nih. Ini nih, sorry. Ini dulu. Gua klik ini. Inilah di sini kenapa dia disebut sebagai version control gitu. Nah, lihat. Lihat. Yang gua klik tadi itu yang initial commit kan. Nah, lihat, initial commit itu masih yang ini kan. Masih cuma satu. Nah, berarti kalau gitu itulah yang disebut dengan version control. Ngerti nggak? Lu bisa mundur. Lu bisa apa? Kalau ada perubahan tiba-tiba lu nggak jadi nih, perubahan yang baru ini kayaknya jelek. Apa masih ada errornya, masih ada bugsnya gitu ya. Nah, lu bisa mundur ke yang versi sebelumnya. Lu bisa lihat nih, klik. Pokoknya setiap ini nih beda aja. Gitu, udah pasti beda gitu, ada bedanya. Seperti itu. Oke. Itu dulu. Nah, baru kita main yang namanya branch deh. Branch. Nah, misalkan nih lu baru gabung, ya kan? Lu baru gabung, lu pengen apa? Ngerjain projectnya, tapi lu takut nih, takut merusak apa yang udah bagus ya kan. Nah, lu bikin yang namanya branch baru. Caranya adalah git branch, misalkan Dimas, nah, namanya Dimas gitu.
nama si pekerjanya gitu ya bisa kan, atau lu bilang lu habis mau ngerjain apa, modul apa gitu kan, modul about, berarti gue bilang di sini about gitu ya. Nah udah nih, bukti kalau dia udah terbuat adalah cara gini, git branch. Nah lihat, ini branch yang sekarang aktif kita sekarang di yang bintang ini ya kan, ini yang baru lu buat. Nah gimana caranya kita ke branch yang baru gitu kan, branch yang baru kita git checkout Dimas Baut. Nah buktiin kalau memang udah pindah, ya udah git branch Dimas Baut. Oh sorry, tadi apa, git Cek. branch on branch. Dia Nah ini kayak gini Dimas Baut kayak gitu. Oh berarti gua sekarang nih bintangnya ada di sini, ada di dia nih Dimas Baut gitu ya. Oke dah, sekarang gue developer baru gabung, gue pengen ngerjain sekarang. Oke, namanya adalah about .html. Gue kerjain ya, misalkan gue kerjain, gue tambahin, kok ini sih, kok folder delete. Nah gue tambah misalkan about .html ya, terus di sini gue tambahin tagnya, di sini about ya, tambahin h1 about. Oke dan nih terus pas gue lihat ya it's okay gitu kan, udah sesuai nih sama permintaan klien, pengennya halaman ini ceritanya. Oke, habis itu gue simpan, udah nih, berarti apa yang harus gue lakuin, ceritanya di lokal udah jalan benar-benar, git add. Nah gue kadang gue males, gue jadi ya udah git add titik aja, titik, bukan bintang ya, tadi bintang ya kalau nggak salah, titik git add titik gitu. Nah bedanya apa? sebentar ya, kalau harusnya bukan bintang sih, git add titik. Oh lihat, ada ini ya sih. Oh, I see. Ini gini. Lalu bisa ngerti sendiri lah ya. Jadi gini, artinya adalah menambahkan semua file yang ada di current directory yang di repo ya, kecuali for file yang namanya berawalan titik. Kayak contoh, misalkan gini, lo ada yang namanya titik dot test. Nah lo baru nambah nih hello gitu ya. Nah kalau git add bintang ini jangan nambah, nggak akan ikut gitu, ini nggak akan ikut gitu walaupun udah rubah ya. Kalau misalkan git add titik, nah kalau titik semuanya apapun yang lu rubah, lu update akan masuk, akan ikut gitu. Ini gua git add kayak gini, ini dah, baru abis itu apa lagi, git commit ya, Titik. add
about kayak gini. Habis itu apa? Git Git push. git push min o origin. Nah, origin setelah itu kan harus kayak lu tadi lihat main ya. Harus main itu karena branch apa? Branch main gitu. Nah, ini gue lagi di branch apa? Di branch Dimas about kayak gitu. Nah, git push min o origin Dimas about. Udah nih. Nah, kita lihat di sini hasilnya apa. Kita refresh. Oh, bukan main. Ini adalah. Nah, ini. Katanya cuma main. Sekarang Dimas about nih. Berarti gua klik Dimas about. Nah, ini. Gua klik. Oh, ini nambah sih. Nah, ini gua nggak tahu sih. Oke ya. Jadi intinya gini. Siapa? Lang. Intinya lu pakainya titik aja, jangan pakai titik bintang ya. Arti titik sama aja semuanya gitu. Semuanya intinya kayak gitu. Ya. Tapi ini intinya penjelasan lebih lengkapnya seperti ini kayak gitu. Oke. Lanjut. Dan nih, berarti lu nambah 2 file nih. Kelihatan dari sini kan. Nah, berarti saat lu klik di sini Bajar Git. Nah, di sini lu ada branch-nya kan. Gitu. Oke. Udah nih nambah nih, bener. About. Nah, tiba-tiba di sini kayak ada semacam kayak gini nih. Nah, ini kalau lu misalkan lu sebagai programmer yang apa ya? Bukan lead ya. Ini kan lu ngerjain tugas lu kan, udah nih kelar. Nah, yang lu lakuin selanjutnya adalah nunggu si leadnya dulu nih. Dia cek bener nggak kira-kira kerjaannya gitu kan. Dia cek, kayaknya bener sih. Udah kan. Nah, itu nanti si lead bakal nyuruh lu adalah ini pull request, compare and pull request. Tapi itu nanti lah ya. Intinya gini, itu kalau lu kerja tim sebenarnya. Jadi kalau lu ngelakuin perubahan, ya kan, lu ngelakuin perubahan gitu di branch yang apa ya namanya, yang punya lu. Nah itu apa namanya, biasanya nanti si lead akan nyuruh lu pull request gitu. Bisa lihat dari sini pull request kayak gini. Jadi sebenarnya pull request itu adalah permohonan gitu ya. Kayak gini deh, pull request semacam permohonan kepada anggota atau lead ya dari tim untuk nge-merge uh, branch kerjaan kita kayak gitu ya. Pull request adalah permohonan kepada anggota atau lead dari tim untuk nge-merge branch kerjaan kita. Jadi biasanya dalam tim atau repo ya, repo kerja kita kan ada timnya, ada 3 atau 4 orang kan. Nah itu ada 1 orang yang berhak nge-merge kerjaan kita gitu. Jadi kita yang buat branch, tapi kita biasanya nggak berhak tuh untuk nge-merge sendiri ke branchnya si main. Itu nggak, biasanya nggak kayak gitu, ada change of command-nya gitu seperti itu. Nah makanya di Git ini ada yang namanya pull request. Nanti lo bisa kayak gini nih, bisa lo bikin new pull request ya kan.
Nah, compare-nya adalah pakai ini. Jadi lu mau dari branch ini lu merge ke sini, tapi lu minta ke seseorang gitu ya. Nah, kalau udah lu kayak gini, tinggal lu bilang create pull request. Nah, lu bilang di sini saya sudah mengerjakan gitu ya, about.html gitu ya, kayak gitu. Lu tulis lah. Nah, kalau udah, ya udah lu tinggal create misalkan. Nah, nanti kayak gini. Tapi nanti yang nge-merge-nya ini biasanya bukan lu, ada lagi orang lain gitu. Jadi begitu orang itu udah klik merge pull request, baru udah ke merge lah, ke main gitu. Nah, misalnya udah klik ini, confirm. Nah, berarti nanti kerjaan lu itu udah ke gabung ke main. Lu lihat deh, main tadi nggak ada kan, about ya Iya. kan, nggak ada, sama tes gitu. Ini nggak ada nih, tes ini sama about. Begitu gua udah merge baru bisa gitu. Intinya gitulah kalau pull request gitu, seperti itu ya. Nah, kalau bisa lu nggak boleh kayak gini nih, create new file di sini atau upload, itu tidak disarankan. Yang disarankan adalah lu nambahin dari lokal gitu ya, kayak gitu. Apalagi misalkan, nah ini kan lu cuma seorang nih. Nah, gimana cara nambah orangnya biar bisa setim? Lu tinggal setting, klik setting, sama yang namanya itu adalah kolaboratornya siapa. Nah, gue pengen nambahin lu nih, siapa lu itunya, username siapa? Apa? Username GitHub Ahmad Galang. Ahmad. Ini yang atas. Iya, gitu. Iya, itu. Nah, gue udah nge-add lu. Nah, sekarang ada pending invitation. Sekarang lihat di email lu, coba ada nggak? Lu mesti accept Bentar. dulu request dari gua. Suaranya agak dulu ya. Iya, iya. Udah gua ACC. Oke, gua cek bener nggak. Oke, lu sekarang jadi kolaborator ini. Nah, kalau lu jadi kolaborator, sekarang lu lihat, lu bisa clone punya gua nih. Lu bisa clone. Caranya ini kan pakai tadi kan Iya nih, SH itu code kan. ini. HTTPS kan. Iya, iya, ini yang HTTPS lu copy, lu tinggal ini git clone. Nah, ini. Sudah clone bisa. Kalau gua pakai ZS1 gimana? Jadi ada tulisannya sih errornya no shut file or directory. Coba share kayak mana? Gua nggak tahu. Oh, oh pakai git clone dulu ya? Iya, git clone dulu. Git clone baru nama itunya ya? Iya, ini nih. Nih git clone. Itu Oh, tuh. udah. Udah bisa. Nah, Udah udah bisa kan? bisa. Nah, sekarang gua kasih lo tugas di sini. Kecil-kecilan aja. Tambahin kontak.html. Nah, Kontak.html. ini gua buka itu. Iya.
bentar ya. Gue belum download ini nih, apa namanya. Bentar ya, ini gue belum download apa namanya petnya Discord, jadi nggak bisa kebuka kan. Oh, ya udah lu dulu deh. Bikin kontak ya. Iya, kontak .html. Nah, ya terus apa aja ya, bikin HTML kan. Iya, bikin. Share screen aja ya. Boleh, boleh. Bagian. Coba kita Gimana? ada coba. Udah, lu terserah lu mau kayak gimana isinya. Yang penting HTML aja. Enggak, itu dia ada di terminal di apa? VS Code itu ada di kontrol Oh, apa ya namanya? Kontrol atas setup itu loh. Atas setup, klik kontrol, setup. atas setup, tab button. Enggak di keyboard. Kontrol itu kan command ya kalau nggak salah ya kalau lu ya. Oh, apa? Command atas setup, udah. Ya command Klik apa? setup. Bukan setup. Sebelahnya angka 1. Kiri, sebelah angka 1 kiri. Udah angka 1. Iya. Tab. Apa? Nih. Coba coba. Eh, gua share ya. Gua hidupin cam gua bentar. Nih ya. Nah, lu kelihatan kan? Ini nih, Oh, yang ini. Jadi kontrol, itu. ini barengan.
Benar benar. Bukan command kan? Kom iya bukan komen, kontrol coba kontrol. Oh ya, ada. Bisa ya. Udah. Nah, kalau udah, coba lu eh, commit apa ya? Commit push add commit push. Git add dulu coy. Udah belum? Oh belum, git add, Iya titik, ya iya kan? titik. Terus, hah? Ini ada error. Lu udah, Errornya apa nih? Fatal no exit no. kok lu udah nge-upload kan tadi? Udah tapi pakai terminal. Taruh di clone. Oh lu salah coy. Nih lu lihat deh. Lu lu nggak Ya. masuk ke foldernya dia. Nah, lu harusnya ke CD dulu, CD ke belajar strip git. Belajar. Oh, Nah, baru lu kode gitu, kode titik gitu. Salah, ya. Nah, di situ harusnya. Enggak lah. Lu tadi filenya mana yang tadi udah iya buat? di Iya luar. di luar, berarti lu keluar dulu. Nah, itu tuh masukin dalam tuh. Ya udah. Ya. Nah, baru git add. Ya. Ya, terus git. Git. Salah. Commit dulu dong. Git commit Oke. min m spasi min m spasi. Nah, tuh tulis lu ngapain di situ. Lu habis ngapain aja. Salah. Ya, itu. Kutip, Kutip. kutip ngapain. Dicatat dong. Udah. Ini Iya, kan? benar. Udah, enter. Terus, yes. Ini permainannya master. Kenapa? Nah, lu biasa itu kan. Nah, itu gini caranya. Lu karena belum ini git config global. Coba ya gua mau lihat dulu taruh. Config global username. Nih, eh lu lihat sebentar ya. Pengaturan awal git ya ini lu belum lihat di apa? Belum di setting git untuk terminalnya. Nah, caranya adalah lu ikutin di di komen coba. Nah, git config global username. Nah, user.name-nya ini username git lu ya. Coba ke komen itu dulu, ke komen Google Meet-nya. Ini kan? Iya, betul. Iya betul. Enter. Iya. Bentar ya. Lagi, terus git config global Terus, user.email. Kayak gitu, cuman user.email. Persis kayak gitu. Tulis lagi. Git. Ya. Dah.
Nah sekarang coba lagi git add. Ini Iya coba bisa nggak? Nah git push aja langsung, git push. Git push min u. Oh itu nah ini dia kayak bikin authentication. Ini jangan cancel, jadi cancel. ini dia buka page baru Nah nih di browser. Allow ya iya atau allow so, pokoknya di allow aja, di allow. Open ya, open betul. Nah kesalahan lu adalah dah. itu kan git push tuh, harusnya make git push min o origin. Oh, origin Iya sama, nggak main. apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Min o origin main, karena lo lagi di branch main kan. Nah kesalahan kedua adalah gini, sebenarnya nggak salah sih. Lo tuh harusnya kalau misalkan disuruh kerjain nih misalkan, biasanya kalau dalam tim itu jangan langsung di mainnya, tapi ini karena kita latihan nggak masalah deh, langsung post di main tuh nggak masalah gitu. Tapi biasanya kalau dalam tim dia buat branch dulu kayak gua tadi, bikin branch gitu, bikin branch nanti di pull request. Begitu pull request nanti gua merge kerjanya ke main kayak gitu ya. Tapi itu kalau tim, ini masih Main. karena masih belajar jadi oke lah kayak gitu. Oke dah, sekarang kalau lu udah ngepush gua tinggal ngeliat udah kepush belum ya kan. Udah kontak.html, nah ini dari lu kan gitu. Jadi kayak gitu sih, lu bisa lihat kan itu apa udah ada Oh iya, ya kan, saya lihat. kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah itu git ya, nanti kita mungkin akan banyak lah. Nah nanti kan kita karena pakai JS nih apa, nanti kita next ini belajar JS ya kayak gitu. Nanti mungkin lu kalau belajarnya tuh Oke. disimpan ke dalam repo dulu, repo misalkan tentang apa, repo tentang apa gitu, jadi biar lebih rapi gitu. Oke, Hmm, saran gua untuk belajar ya. sendiri itu belajar REDP ini, sama lu baca-baca lagi tentang Git gitu. Gitu sih. Ada pertanyaan nggak? Oke. Dari gue sih cukup sih. Nanti gue coba GitHub. Soalnya gue banyak sih apa namanya folder-folder yang Nah gue kerjain masih di lokal. Nanti gue coba gue iya, push bikin repo di GitHub. nah tuh bisa Soalnya tuh. banyak yang gue kerjain kemarin-kemarin. Oh kerjaan tentang HTML ya, HTML CSS. Ya udah bagus tuh Iya. begitu. Oke, jadi kalau lu misalkan nanya-nanya tentang coding, kalau bisa lu langsung share ke gua gitnya biar gua bisa langsung lihat langsung eh, apa coding keseluruhannya tuh kayak Oke. gimana gitu, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Udah, kalau Dari gue cukup sih. iya kalau udah nggak ada kita akhir sampai sini, sampai jumpa besok. Ya, Yuk siap. Terima kasih, yuk, Mas. thank you.